Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu detik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hatta tarda. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah mil al-mizan muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Romayai Mustafa, Romayai Zainuddin, Romayai Abdul Khaliq, Bapak Kades, Bapak yang mewakili dari Polsek, Ibu Camat, Ibu Kades, segenap pengurus musliman, anak cabang Tandun, pengurus Fatayat, anak cabang Tandun, semua pengurus-pengurus yang bertugas di kepengurusan baik muslimat maupun fatayat, seluruh ranting anak cabang Tandun. Yang paling istimewa kalau salah wingking piyambak si oleh yakeh, suami tercinta, terkasih, terindu, pokoknya tersayang. Saya setuju Ibu, Masya Allah, tidak ada duanya di dunia. Orang yang paling saya idolakan dan selalu ada dalam hati saya, suami tercinta. Alhamdulillah, ya Tuhani amin, yang selalu menanamkan kebaikan buat saya dan juga keluarga kami, dan menebar kebaikan di mana-mana. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sak badane kita niki wau tunggal download istighosah. Napa? Sing sepuh-sepuh enggak paham pun jangan pirengaken mawon, Mbah. Download istighosah. Nek pun enggak ada downloadan niku penak. Nggih napa mboten? Jadi kalau download ten manahe kula jenengan sedaya di-download istighosah suatu-waktu mun kanten mutar balik wonten mawon pun enggak ada downloadan. Cuma sayang nek download mek dilu. Nek para wali niku sing suwe iku download. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Downloadnya enten sampai 4 tahun. Nah kita ini setengah jam.
Ya, tapi alhamdulillah nggak ada downloadan. Yang pun nggak ada downloadan, insya Allah akan bisa istiqomah. Meskipun nggak ada downloadan, kantun setel ngoten mawon. Tapi kalau nggak punya downloadan biasanya istiqomah nih banget. Gini betul. Jadi hati kita ini yuk kita download yang baik-baik saja. Insya sekaligus transfer doa. Kita transfer. Jadi doa itu saged ditransfer. Boten duit tok ditransfer. Berita tok ditransfer boten. Kirim nang grup Ukhuwat Muslimat. Wah. Alhamdulillah satu untuk semua. Alhamdulillah. Nah, wong percaya ana downloadan ngene HP ra percaya nek downloadan istighosah. Percaya ada transferan, transfer uang, transfer berita. Masa gak percaya nek transferan doa. Jadi kita yakin kalau kita transfer ke sini insyaallah. Makanya mudah-mudahan memori kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Cukup diisi pinten kali malaikat ini kan kula panjenengan isi memorinya. Seandainya diisi 3000 giga mungkin ya napa ini. Diisi 3000 giga. Enggak usah 3000 giga, 200 giga mawon wis sak umur-umur. Nah niku malaikat penak mawon. Ini jenengan film off. Off kan? Jadi mboten perlu repot-repot ngene mboten. Cukup off. Nek panjenengan lilir kliyip-kliyip ngoten niku on. Merekam sendiri. Besok kilas balik, besok di akhirat diputar kembali. Enggak bisa ngelak. Ya wong HP mawon yo. Nek pun ngoten ora iso ngelak. Nggih napa mboten? Iya. Oh, lho mriki ini kampung Jawa napa kampung campur? Oh, campur. Oh, gitu. Pak Kapolseknya entah dari mana ini? Asih. Sumatera Barat. Boten ngerti. Sumatera Barat. Lamu tak ju. Lamu tak besu. Lamu tak besu. Soalnya saya kan kuliah saya di Medan. Bahasa ngerti dikit-dikit. Tapi ya alhamdulillah. Sekarang sudah hilang semua. Boras bah. Molak jolo. Yo sak ranti-ranti nih. Molak jolo. Mulai disini katanya. Pulang dulu kan gitu kan. Molak jolo. Mulai disini. Berhubung jolo itu orang Jawa itu ada rantainya di pinggir-pinggirnya. Maka saya bilang yo sak ranti-ranti nih. Jolo sak ranti-ranti nih. Nomor sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah kita download tadi istighosahnya di hati kita. Mudah-mudahan bisa tinggal klik istiqomah, bisa istighosah. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kita lagi sunarobbakum naisan kalian semua mau beristighosah sama pertolongan kepada Allah. Fastajaba lakum maka Allah akan mengijabahi apa yang menjadi hajat kalian. Amin. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bahkan Allah berjanji menurunkan 1000 malaikat naik turun berganti-ganti untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan istighosah karena di situ ada kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya hayyu wahai zat yang maha hidup, ya qayyum zat yang mandiri, enggak butuh siapa-siapa. Kalau kita mau makan saja 1 sendok nasi butuh tidak karu-karuan banyaknya. Mau mandi saja butuh air, butuh yang membuat
yang membuat pipa, butuh yang buat ember, buat yang buat gayung, banyak sekali butuhnya. Allah tidak butuh siapa-siapa. Allah itu Al-Ghani, mencukupi, sudah tidak butuh siapa-siapa, karena langit, bumi, dunia, akhirat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Qayyum, mandiri, tidak butuh siapa-siapa. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya Qayyum, wahai zat yang maha mandiri, birahmatika, atas rahmatmu ya Allah, bukan atas kepandaianku, bukan atas keistiqomahanku, bukan atas apa-apa, tetapi adalah atas rahmatmu. Astaghiitsu, saya mohon pertolongan. Pun apa mawon jenengan suwun monggo. Minta apa saja mari, boleh, tapi jangan minta itu yang sampah-sampah. Tidak motor sampah, mobil sampah, rumah sampah. Yang enggak sampah apa? Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ridha Allah tidak sampah. Kalau Allah sudah ridha, kita sudah beri ridha oleh Allah, jangankan mobil, jangankan rumah, surga pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita kejar adalah ridha dan rahmat Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertemuan ini di samping kita sudah bisa download istighosah, transfer doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kumpulan ini betul-betul membawa barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu tergantung kumpulnya. Segala sesuatu tergantung dengan kumpulane. Opo sopo ae, opo jari kumpulane. Segala sesuatu ditentukan oleh kumpulannya. Wassalli ala Muhammad. Kacang hijau di sini berapa 1 kilo? Kacang hijau berapa 1 kilo di sini? 20.000. Kacang hijau harganya 20.000. Tapi kok kacang hijau kumpul karo krikil. Kacang hijau mencerat kumpul dengan krikil, batu krikil, harganya nggak ada. Pijak-pijak orang, walaupun sebenarnya kacang hijau itu harganya 20.000. Sebaliknya krikil, apa ya, batu krikil itu di sini bilang apa? Batu krikil, batu krikil kecil, dia melompat ke yang namanya kacang hijau, harganya jadi 20.000. Turut ditimbang sekalian. Maka orang yang bagaimanapun mau berkumpul dengan yang baik-baik, dengan yang mau ngaji, dengan orang mau istighosah, dengan orang yang mau berbuat baik, taklim, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Sebab apa? Inna lil malaikati, inna lillahi malaikatu. Allah itu punya malaikat. Yatufuna fit turuq. Jadi Allah itu menciptakan malaikat yang khusus. Yatufuna. Yatufuna itu tawaf. Tawaf itu keliling. Fit turuq, di jalan-jalan. Dari apa? Yatlubuna ahlal dzikri. Mencari orang-orang yang ahli zikir. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim. Kalau sudah ketemu, malaikatnya sudah ketemu ahli zikir, temannya dipanggil. Halumu ilayya. Ayo ke sini nanggonku ini. Ini loh yang kamu cari. Ini loh yang kamu cari. Ahli zikir, ahli ilmu, ahli orang thalabul ilmi, mencari ilmu, orang yang zikir itu dicari. Di barokati Tuhan, Allah mengingatkan saya. Soalnya kan nggak ada di Jawa. Di sini alhamdulillah ada yang ngantar, kemarin diantar, kemarin lusa diantar, tadi malam diantar. Tadi tak banyak-banyakkan makannya.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan persoalan matoannya. Matoan tidak akan membuat kita batuk. Yang membuat saya batuk karena saya juga melanggar tatanan dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istighfar. Allah berfirman, kulu, makanlah, wasrobu, minumlah, tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Dan saya tadi itu melampaui batas, makanya batuk. Jadi batuknya bukan persoalan makan matoannya, tapi telah melanggar wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas. Terlupa tadi saking enaknya, saking senangnya, jadi alhamdulillah. Ya sudah, kamu merasakan sendiri. Tiap minggu orang itu kalau melanggar aturan Allah, ya susah sendiri, menderita sendiri. Tapi kalau manut aturan Allah akan selalu mendapatkan naungan, bimbingan, rahmat, taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nggak meyakini matoa ini nggak ada batuk, jadikan batuk sama kali enggak. Yang buat kita batuk itu ya kesalahan saya karena melanggar aturan Allah. Wala tusrifu, ojo di, jangan kamu melampaui batas. Yaitu nggarak nafsu melampaui batas itu. Astagfirullahaladzim. Saudara Muhammad. Jadi skalanya itu tergantung dengan kumpulannya. Orang nggak seberapa ngerti, nggak alim, nggak apa, kumpul dengan orang yang baik-baik, alhamdulillah jadi baik. Jadi sekali lagi Allah, walillahi malaikatun, Allah punya malaikat. Kerjaannya yatuhuna fitur, tawaf, keliling di jalan-jalan. Yatlubun ahla dzikri, mencari ahli zikir. Ahli ilmu termasuk ahli zikir. Majlisil ilmi, majlis taklim termasuk zikir. Maka ini termasuk juga adalah raudhah min riyadil jinan. Maka di Madinah, di Masjid Nabawi ada namanya raudhah. Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jinan. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman-taman surga. Kenapa dikatakan taman surga? Sebab disitulah tempat proses belajar dan mengajar. Maka di sini ini juga termasuk raudhah. Maka kalau ada hajat, bawa ke tempat-tempat seperti ini, ajukan kehadirat Allah, mohonkan kepada Allah, yakin insya Allah segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah raudhah. Maka baginda Rasul, kalau kalian itu melintas, tidak marartum fi riyadil jannah, farta'u. Kalau kamu melintasi jalan, ketemu dengan namanya Raudhatul Jannah, maka petiklah buahnya, farta'u. Apa itu? Yaitu majelis-majelis zikir dan majelis-majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi ya tuh munafik turuk. Malaikatnya itu keliling mencari orang-orang yang ahli zikir, mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kalau ketemu, langsung datang. Dan temannya diundang semua. Halumu ila hajatikum, halumu ila hajatikum. Ayo ke sana. Cari, itu di situ ada hajat kalian. Nah, kalau sudah ketemu, alhamdulillah, itu kita ngerti dari Gusti Allah. Allah bertanya, mereka itu ngapain? Berzikir kepadamu ya Rabb. Nah, sudah pernah tahu aku tak kok berzikir sampai begitu. La illallah, la illallah, la illallah. Yang bosan senang, yang nggak senang ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas berzikir seperti itu menutup telinga ini supaya tidak dengar yang lain, menutup mata supaya tidak melihat yang lain, dan semua hanya ada la ilaha illallah, membantu supaya lebih mantap, lebih khusyuk, tiada Tuhan selain Allah. Sing seneng iri, suka indik, suka pelan, monggo. Tapi itu kalau dalam thariqah namanya thariqah Naqsabandiyah, lebih mengutamakan zikir sirri
Allah, 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 Allah. Kalau Qadiriyah jahar, Nabi isbat la ilaha illallah. Kedua-duanya mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya digabung antara Qadiriyah dan Naqsabandiyah, sehingga thariqahnya namanya Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Diatur, zikirnya juga diatur, latihan mati. Zikir Allah, 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 Allah. Supaya dalam keadaan sakaratul maut, mata kita sudah terpejam, lidah kita sudah keluh, yang namanya gigi kita sudah nggak bisa diangkat, nggak bisa apa-apa, sudah apa ini, sudah keras, maka nggak apa-apa, tapi hati tetap bisa berzikir karena terbiasa zikir Allah, Allah, Allah. Insya Allah husnul khotimah. Nama salli ala Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Terus ditanya lagi, ditanya oleh Allah, ya pernah tahu aku tak? Ya belum Gusti, kan masih di dunia. Besok kalau di surga baru bisa tahu. Engkau ya Allah bisa mengenali, melihat dengan mata kepala. Wujuhun yawma'idin nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu di surga adalah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya bisa melihat dengan mata kepala. Kalau sekarang nggak usah tanya Bu, alami nggak sama. Alam rahim saja dengan alam dunia nggak sama. Ketika ibu-ibu semua ini dia dulu di alam rahim, pernah kencing nggak? Pernah kencing nggak? Pernah berak nggak? Di dalam alam rahim nggak pernah. Walaupun makan, minum, maka perkembangannya dan gendut karena ya di dalam itu gizinya banyak. Makan, minum, banyak Bu Bidan. Bu Bidan pernah nggak nolong bayi yang jelembrotan Wah itu terlambat itu berarti. Terlambat ini. Sebenarnya di alam rahim ini nggak ada tapi bisa tidur kan juga begitu. Nggak ada nggak ada betis. Nggak ada betis. Cuma makan. Makannya bukan karena lapar, minumnya bukan karena haus, hanya karena kesenangan. Jadi itu contohnya. Nah, makanya ini juga begitu ditanya, udah pernah tahu aku lah kok zikirnya sampai segitunya? Ya belum lah ya Rob, kan masih hidup di dunia. Ya kecuali orang-orang yang khawas itu bisa mungkin. Tapi orang-orang awam seperti kita, ibu-ibu dan kita, saya ini ya. Ada, Masya Allah. Si kalian turun, kalian mangan, kalian ngomong. Subhanallah. Terus orang-orang itu minta apa? Minta surga. Gak tahu, pernah tahu surga? Ya belum nyarap. Kalau tahu, tambah nemen mintanya, tambah sungguh-sungguh. Terus Pak, apa minta dijaga dari apa? Dari neraka ya Rob? Ya pernah Mas. Orang-orang tahu neraka. Ya nggak pernah ya Rob, nggak pernah tahu. Dan seandainya tahu mereka itu tahu neraka. Lasyad diharapkan mesti tambah nemen naik melayu. Berlarinya semakin kencang. Usyidu kaya malaikati. Aku bersaksi, tolong saksikan wahai malaikatku. Qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni dosa mereka. Wa qdi hajatahum, dan aku berikan apa yang menjadi hajat-hajat mereka. Malaikat itu untuk protes. Ya Rob, malaikat itu bisa untuk protes kan Bu. Tapi protes malaikat dia kan didesain ngoten kali Gusti Allah. Kayak kula kalian jenengan sedaya ada protes lak mergo butuh iki. Malaikat boten. Karena ilmunya. Ketika kita diciptakan oleh Allah, protes malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan buat kerusakan? Dijawab oleh Allah. Kata malaikat, "Walah usab birubiam jika wanuqatillah." Masih kurangkah kami ini sudah mentakdirkan engkau, sudah mensucikan engkau, sudah mengagungkan engkau.
Dijawab oleh Allah, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada kalian. Karena memang ya senengannya kan dia berusaha numpahkan darah. Untuk acara gini saja ini berapa darah yang sudah ditumpahkan? Beleh ayam pincang numpahkan darah. Yang sampai motong kambing numpahkan darah. Kemudian buat rumah yang rusak, rumah yuyu, rusak rumahnya cedek, umai tikus, perasaan manusia. Ya, apa? Cuma didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semulia-mulianya. Walaqad karramna bani Adam. Protes. Jadi ketika Allah menyatakan, ketika ada orang yang berkumpul seperti ini, Allah menyatakan, "Ushidukum ya malaikati, wahai malaikatku, saksikanlah, berilah kesaksian, aku qad ghafartu lahum, aku mengampunkan dosa mereka." Dan jenenge sepuro mereka Gusti Allah. Dosane alhamdulillah. Pokok mboten lamun ngomong ngantuk. Sebab itu penyakitnya sholatul ilmi. Ngomong, ngantuk, ngelamun, ngecemes. Sholli ala Muhammad. Malaikatnya protes. Kita yang duduk-duduk di sini ini diampunkan oleh Allah, dikabulkan hajat-hajat kita. Malaikatnya protes. Ya Rabb, inna minhum ja'a li hajatin. Di antara mereka itu ada yang datang dengan satu kebutuhan, di kepentingan, program pilihan dari teko, biasa kalau teko. Bisa kalau teko, udah kadang apa ya teko. Tapi dia teko malang, mulai begini. Jadi zaman kita ini kan dari Jawa, Melayu, Melayu. Tapi enggak sekali kan? Enggak bahasa sekali. Oh enggak. Melayu Stabat sana. Stabat itu daerah Medan sana. Saya ditanya, enggak kemana? Enggak ke sawah, berikan padi. Loh, kok boso Melayu kok boso ini logat Jawa. Sholli ala Muhammad. Jadi ketika Allah menyatakan kepada malaikat, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampunkan orang-orang yang duduk di sini, dan aku kabulkan apa yang menjadi hajatnya. Malaikatnya protes, ya Rob, di antara mereka itu ada kedatangannya hanya karena keperluan pribadi, bukan karena keikhlasan, bukan karena ikhlas tulus, bukan karena ingin pengajian, tapi ada kepentingan pribadi. Allah langsung bertanya, adakah mereka di majlis? Adakah mereka itu satu majlis, satu tempat duduk, satu tempat untuk berkumpul? Jelasa, apakah mereka itu duduk bersama? Naam ya Rasul, ya naam ya Allah. Ya betul, mereka duduk bersama, duduk bareng-bareng. Allah langsung berfirman, la yasqo jalisuhu, majelis mereka enggak boleh ada yang kecewa. Alhamdulillah. Jadi Allah itu berjanji tidak akan mengecewakan orang yang mau duduk di sini, walaupun sebenarnya bukan keikhlasan, tetapi ada karena kepentingan pribadi, tetap mendapatkan keistimewaan, berkahnya semajlis dengan orang-orang yang tulus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat duduk seperti ini, majlis seperti ini, betul-betul membawa barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Barangkali apa cari kumpulane. Kadang ijo kumpul karo krikil ya dijak-ijak wong kan regane. Krikil kumpul dengan kacang hijau, ya alhamdulillah ikut ditimbang 20.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekaligus majlis seperti ini adalah majlis ilmu. Majlis sembarang kali opo cari ilmu nih. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu nemen perduli. Tidak hanya sekedar fardun, tapi faridatun. Tidak hanya sekedar fardu, tapi faridatun. Nemen perdunya. Sungguh-sungguh fardu bagi orang laki-laki muslim dan wanita muslimah. Alhamdulillah. Saking senangnya Allah itu dengan orang mencari ilmu, ya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi penghormatan yang luar biasa. Yang luar biasa. Pertama, berangkatnya sudah ditulis jihad hatta yakin sampai dia pulang. Jadi jihad berangkat tolabul ini, berangkat ke majlis taklim itu sudah ditulis jihad hatta yakin sampai pulang. Yang kedua, hewan-hewan yang melintasi di sebelah kiri kanan kita, hatta namlah sihir dia, sampai semut-semut di lubangnya, sampai ikan-ikan filmak di air, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk kita dan mohonkan rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kemudian masih dikasih lagi satu penghormatan buat kita. Lantai 2 kata ta'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalli al faraqatin. Siapa orang yang mau berangkat kemudian menuntut ilmu satu bab saja, umila bi aulam yukmal, entah itu bisa melaksanakan langsung, melakoni langsung atau dereng, bisa melaksanakan langsung atau belum, maka khairun laka min an tusalli al faraqatin, jauh lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ibu-ibu sudah pernah satu waktu sholat 1000 rakaat? Sudah pernah sholat 1000 rakaat? Aduh, kata orang Jawa, ngerasa no 1000 rakaat. Tidak sholat terawih tak witiri telulikur dulu. Nanti ngantuk bareng sekali dungkuli. Ya Allah, kurang biro. Jangan 1000 rakaat. Tidak sholat terawih tak witiri telulikur diuji nyekeli dengkul. Pedang lututnya kurang berapa? Tapi kalau mau duduk satu saat di sini, umilah bi aulam yu'lam, apa itu bisa melaksanakan atau belum, pokoknya mau ngaji. Khairun laka min an tusalli al faraqatin, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu, menapaki jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya ke surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka yang rajin-rajin datang majelis taklim sekaligus mengkualitaskan diri kita, mengkualitaskan hati kita, mengkualitaskan jiwa kita, mengkualitaskan iman kita. Dengan sini mengkualitaskan. Baru kayak ngaji, alhamdulillah, mudah ilmu. Semakin tahu, semakin mengerti, maka istilahnya orang bersyukur itu semakin besar. Kita nggak kenal Allah, maka sholatnya ya pokok sholat saja. Semakin kenal dengan Allah yang pengasih, penyayang, maha perkasa, maha kuasa, maha sempurna, dirasakan kesempurnaannya, dirasakan keagungannya, dirasakan kemurahannya, dirasakan kedermawanannya, dirasakan, maka alhamdulillahnya semakin
tinggi nilainya. Alhamdulillah. Nilainya tidak sama dengan orang yang alhamdulillah. Orang tidak kenal dengan saya. Pernah dulu saya ke Banyuwangi pengajian nggak bawa mobil sendiri, ngelem pakai bis, ngebis. Orang itu marah-marah sama saya. Bu, agak kesana loh bu. Agak kesana bu. Nggak kenal. Terus ada santri saya itu. Menurut saya bunyinya, dengar dia bunyinya. Langsung, maaf ya maaf. Di mana itu ada nanya Pak Yai Mujahid. Pak Yai Mujahid itu istrinya belanja ke pasar. Pas nawar-nawar kelapa. Kelapa ini satu ikat berapa? 35.000. Yang jawab itu ya syukur-syukur 35.000. Dibongkar dibalik-balik. Jangan dibalik-balik bu, nanti rusak kelapa itu. Dibentak-bentak, bunyinya dibentak-bentak. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Saya ambil 3 di 15. Karena satu ikat isinya 5. Dan saya minta 3 ikat. Tolong ya dibawakan ke mobil. Oh, sama dewe bu. Awet Joko daganganku kan. Saya menjaga dagangan saya. Saya nggak mau membawakan. Tiba-tiba ada orang lewat. Masya Allah, punya Mujahid. Suami sungkem. Terus yang jualan tanya sama orang yang sungkem. Siapa? Ya punya Mujahid. Masya Allah, punyai. Ampunkan, maafkan punya. Kelapa tidak boleh bayar, dibawakan ke mobil. Itulah bedanya orang kenal dengan orang tidak. Saya pernah dulu pengajian itu masih enggak seperti sekarang. Sekarang kan 1 hari kadang 4, kadang 3, minimal 2. 1 hari, cuma enggak jauh-jauh. Oh sini jauh-jauh, ini ya kereta menurut saya. Sana enggak jauh-jauh, paling jauh 27 kilo, 30 kilo, 40 kilo, dan macam-macam. Alhamdulillah. Saya main-main ke tempat orang jual bunga. Dan saya suka bunga, senang. Sprindit namanya. Sprindit ada orang yang jual bunga. Jadi saya memberi gambaran bagaimana orang kenal dengan orang tidak kenal. Kenal dengan baginda Rasul tidak sama dengan orang yang kenal yang tidak kenal dengan baginda Rasul. Nggak kenal orang. Saya tanya ada apa namanya bunga itu yang cuma gini tinggi. Saya tanya sama yang jualan. Ternyata pembantunya, Mbak, ini namanya bunga apa? Lu kok bisa semua gitu? Saya nggak tahu namanya apa. Dari belakang, dari dalam jualannya itu kan rumahnya menjorok ke belakang. Ada orang lari-lari. Apa bu? Kepada saya, ini lu tanya ini bunga apa kok lucu gini loh, kok cuma gini tapi kok bagus. Nilai seninya tinggi. Oh itu namanya godok malaikat. Iku bu jenis godok malaikat nggak bosok. Iku jenis godok malaikat. Oh cocok ya dengan namanya. Bagus ini. Oh cocok ini. Langsung didengarkan nama saya. Sisi. Panjenengan dalamnya pun Kulo Kebon Sari Malang. Aduh. Enggak, langsung keluar lewat belakang gua. Saya itu masya Allah bilang, minta maaf bu ya, minta maaf bu, minta maaf, ampun. Bosan ngertos proyek jenengan itu mau dibuang, bawakan ke mobil. Alhamdulillah, gratis. Tadinya saya dibentak-bentak, godok malaikat, katanya godok malaikat. Ya kok arti jenenge ana bunga kok godhong malaikat. Itulah bedanya orang kenal dengan tidak kenal. Orang menghormati pada baginda Rasulullah SAW yang nggak seberapa tahu, ya pokoknya yang penting bahasa salawat. Bahasa salawatnya nilainya nggak sama, kenal dengan nggak kenal. Sama dengan kertas. Kertas itu kalau sudah ada nominalnya masih kodong goni, tapi nilainya tidak sama.
Baca sholawat, bodoh sholawat nilainya tidak sama. Karena apa? Karena nilainya ada dalam nilai nominalnya. Baca sholawat nilainya ada pada pengenalannya dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin merindukan dan menyintai baginda Rasul, nilai sholawatnya semakin bagus. Kalau nggak kenal, biasanya baca sholawat sampai tahun banyak. Mbak, sama baca sholat kok enggak selesai? Iya, saya baca sholawat ini ya 4.444 sholawat Maria. Ya Allah, kenapa? Utangku sih nang kemput. Jadi oleh motor sholawat itu mergo butuh utangnya cek nang kemput. Utangnya supaya segera terlunasi. Baca sholawat begitu banyaknya. Kalau orang yang mengenal baginda Rasul, menyintai baginda Rasul, baca sholawat, kadang menangis. Kenapa? Ya Rasulullah, betapa perjuangannya engkau ya Rasulullah untuk mengentaskan umat, untuk menyelamatkan umat supaya tidak masuk neraka dan supaya masuk surga mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Direwangi, dibela-belai sampai pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, giginya tanggal, ditoek itu subhanallah, dilempari batu sambil dikata-katain majnun junun, majnun junun, sampai lari baginda Rasulullah SAW. Pada akhirnya beliau mendapatkan sebuah pohon dan beliau sandar di situ karena orang-orangnya sudah diberi kelelahan oleh Allah, dan akhirnya kembali baginda Rasul sandar di sebuah pohon. Ilahi ilaika asku dha'faquwati wa hadmani ya Rabb. Gusti, kalau matur datang kepada saya ingin mengajukan diriku kepadamu ya Rob, atas kelemahanku, tugas yang kau embankan kepadaku berat ya Allah, ya Rob, akan kau lemparkan saya ini kemana lagi ya Allah? Semuanya aku tak peduli. Dulu ketika ayahku sudah menjadi penyebabnya saya terlahir ke dunia, ada di rahim ibuku, engkau meninggal dunia, dioperkan kepada ibu. Ibu baru saja 6 tahun sudah engkau panggil, kemudian saya dioperkan pada simbah saya Sayyid Abdul Muthalib, baru 2 tahun merasakan kasih sayang, kemudian engkau ambil mbah saya, pindah lagi engkau operkan saya kepada Abu Thalib paman saya, kemudian paman saya juga demikian keadaannya ya Rabb. Semuanya kulu dari kala ubali malam takun alayal ghadab. Semuanya aku tidak peduli ya Rabb selagi engkau tidak murka kepadaku. Selagi engkau tidak murka kepadaku ya Rabb, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, terjadilah. Apapun yang kau pastikan bagi diriku, aku tidak peduli. Asal satu ya Rabb, engkau tidak murka kepadaku. Berhubung sing madul yang mengajukan ini baginda Rasul, kekasihnya Allah, kesayangan Allah, pilihan Allah, maka Allah pun memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril anjir ila Muhammad, wahai Jibril turun kamu, datangi Muhammad, minta apa dia? Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nama malaikat Jibril. Apakah tadi baginda Rasul memohon kepada Allah? Oh tidak memohon, saya cuma mengajukan hal kelemahanku dan sementara beban yang saya embangi berat sekali. Oh makanya karena orang tua sudah keterlaluan, nggak menerima dakwah, tapi malah mengecek-ngecek, melempari batu dan mengecek-ngecek, maka saya diperintahkan oleh Allah tanya kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad, apakah panjenengan wahai Muhammad mau kalau seandainya gunung Taif saya angkat tak perlu nanggone wong Taif? Oh jangan. Tadinya orang kandung gimana ya? Dua hati wong terus sedang sing nari, oh boleh gunung ini tak uang tak perlu wong sing jadi sampean gimana? Oh ye, sip, baginda Rasul, jangan. Oh kalau begitu saya buat saja angin puting beliung. Oh jangan. Bagaimana kalau seandainya dibuat angin tauban? Oh jangan. Bagaimana seandainya saya buat banjir bandang? Ini Indonesia berduka. Malang Selatan banjir bandang, Blitar banjir bandang, Trenggalek rumah sakit juga tenggelam sudah segini. Rumah sakit umum Trenggalek, kemudian Bali, kemudian mana lagi dari banyak. Itu Aceh, Aceh juga ya berduka. Bagaimana seandainya saya buat saja banjir bandang? Baginda Rasul mengatakan,
gimana? Ya biarkan saja. Kan mereka belum tahu, mereka belum mengerti. Sudah biarkan. Siapa tahu kalau mereka tidak suka dengan saya, tidak cocok dengan saya, siapa tahu nanti anak-anaknya, keturunannya akan beriman kepada saya. Oh gitu ya baginda Rasul. Ya sudah kalau begitu saya pamit, monggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu malaikat Jibril melesat, langsung tanya Nabi menengadakan tangan berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka belum mengerti. Dijahati malah dongakno bagus. Itu Kanjeng Nabi. Subhanallah. Beliau azizun alaihi ma'anitum. Beliau mulia semulia-mulianya. Alaihi ma'anitum, menjadi bebannya, menjadi tidak terasa berat baginya beban kita. Makanya kalau kita terasa ada beban berat, connect kepada baginda Rasul, ruh kita insya Allah diberi kelancaran dan diselesaikan masalahnya atas rahmat Allah, syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kenal dengan baginda Rasul dengan tidak kenal dengan baginda Rasul, bacanya sholawatnya tidak sama pahalanya. Demikian juga memuji Allah, yang kenal dengan Allah dengan yang tidak kenal dengan Allah tidak sama. Orang yang pernah ketemu dengan Profesor Dr. Hamka, maka insya Allah memujinya itu luar biasa dari lubuk hati yang paling dalam. Orang yang tahu cuma cerita-ceritanya, cuma muji gitu aja. Yang nggak tahu yang nggak bisa muji, nggak kenal nggak bisa muji. Maka pengajian seperti ini adalah mengkualitaskan iman kita, ilmu kita, jiwa kita, mudah-mudahan menjadi yang berkualitas. Sebab yang berkualitas itulah yang terpanggil. Ketika baginda Rasulullah SAW perang Uhud nyaris kalah, semua para sahabat itu lari. Ada yang ke parit, ada yang naik pohon, ada yang berlindung di balik batu, ada yang berlindung di balik pohon. Tinggal beberapa sahabat. Lalu Allah baginda Rasul beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turunkan junud dalam taroha, tentara yang tidak kasat oleh mata. Setelah sudah hampir menang, kekalahannya dari dikarenakan mereka tidak manut kanjeng Nabi. 10 orang disuruh di atas gunung Uhud. Wes dukono ae ojo nang didik. Jangan kemana-mana, kamu di situ saja. Ternyata ketika sudah tahu umat Islam mengalami kemenangan, harta bendanya banyak, kumpulkan hantar rampasan perang, tergiur sana, didelok-delok musuh sama, mudun. Belum ada perintah mudun kok mudun, belum ada perintah turun kok turun orang 10 itu, 10 kali 50 itu. Kemudian musuh menyelinap dari balik gunung Uhud, naik ganti mana. Akhirnya kalah umat Islam pada saat itu. Nyaris kalah, hampir kalah. Tapi baginda Rasul beristighosah kepada Allah. Allah menurunkan wajulun dalam taruhah, tentara yang tidak kasar oleh mata itu para malaikat. Alhamdulillah, hampir menang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas ditimbangi baginda Rasul untuk memanggil para orang-orang Islam sing delik duduk begini waktu, delik duduk begini murid, yang naik ke atas pohon, yang ada di lubang-lubang, itu semua dipanggil. Bagaimana manggilnya? Ya ashab al-Baqarah, wahai orang yang mempunyai surat Al-Baqarah. Kenapa kok surat Al-Baqarah, kok enggak surat Al-Imran? Atau ya ala surat Yasin, kok enggak surat Yasin? Kenapa surat Al-Baqarah? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat kamil fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyaknya kelompok sedikit karena berkualitas maka bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Sebaliknya orang yang banyak kalau nggak berkualitas maka bisa dikalahkan oleh kelompok yang kecil. Makanya kita harus berkualitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian panggilan yang kedua, ya sahabat Samurah, wahai orang yang pernah berbeat di pohon Samurah. Kenapa yang dipanggil ke orang yang berbeat di bawah pohon Samurah? Karena orang yang berbeat di bawah pohon Samurah itu imannya berkualitas.
Maka pengajian ini mengkualitaskan diri sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu betul-betul fardu nemen fardune bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang betul-betul umat baginda Rasul yang berkualitas. Makanya anak-anak kita mungkin ada waktu. Anak-anak kita harus kita kualitaskan sesuai. Wahai kaum ibu, didiklah putra putrimu. Didik. Tapi yang didik itu dididik, bukan diajar loh, ya. Ibu-ibu sekarang ini banyak yang ngajar, bahkan guru juga banyak yang mengajar, enggak mendidik. Apa bedanya ngajar kalian mendidik? Yang ngajar itu pokoknya penting aku tekon, tak ulang wis, bah awakmu berubah akhlaknya berubah. Tapi kalau mendidik itu betul-betul merubah dari akhlakul madmumah menjadi akhlakul karimah. Berat. Nah saat ini belajar peraturan itu apa? Begitu ini anaknya wis lapor polisi, akhirnya gurunya dikonang ke polisi. Nah ini bujur, rakyatnya konco sami-sami datine, sami sering kepanggil pengajian bareng. Ibu ini arek-arek ini menginane ini waktu kau kata konang kantor polisi. Wis bu, jangan wis menganak ibu. Jangan wis menganak ibu. Dijarno tukaran, dijarno. Katanya kemarin tuh kalau mau dibawa ke kantor polisi, laporan kantor polisi, akhirnya dijarno. Dan dijarno, anak itu ketengkar sampai keluar darahnya. Panggil lagi ke kepala sekolah. Akhirnya suaminya bilang, wis resign. Maka kita harus pertahankan prinsip kita, yaitu untuk mendidik anak-anak. Didiklah, bukan ajarlah. Jadi kadang semua ajar ya Allah, jangan murid-murid. Padahal panjenengan Nabi tak mikir kita peringati lahir napa dawuh. La tanzo. Maju ibu, maju. Ikan kepanasan maju. Maksudnya tapi enten dosa menika. Allahumma Muhammad. Tetap nek panjenengan putrane nakal, mun disenengi. Saiki lho tenenten nyenengi anak. Apa malih nguring anak. Ayo kita berubah. Perbaiki dulu diri sendiri. Kok anak nuwakal, gak kena diatur, bojo ngrebetno misah. Yuk kita mulai dari awal. Bangun tidur, 3S dilakukan. Napa? Syukur, senyum, sholawat. Napa? Syukur, senyum, sholawat. Lagi. Belakang nggak bilang, nggak mau bilang. Ayo. Syukur, senyum, kompak. Alhamdulillah senyum. Ini melimpah ruahkan hormon bahagia. Masih dapat yang duit bahagia banget. Nopo mari ditambah sholat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung ke kamar mandi. Subhanallah. Kita mesusi beras, bu. Nek mesusi beras, bu biasanya jadi cuci beras ini, ada. Berarti seperti jarum. Sekarang dirubah, dibalik seperti orang tua, dibalik. Jadi kalau mesusi beras, nyuci beras itu dibalik gini, seperti orang tua, enggak seperti jarum jam. Pokoknya sebaliknya jarum jam. Terus dibacakan ya Latif. Ya Allah, Engkau Maha lembut ya Allah. Tolong ya Allah, lembutkan siapapun yang makan nafsi saya ini ya Allah. Lembutkan hatinya sebagaimana Engkau telah melembutkan beras menjadi nasi. Insya Allah bapaknya lembut hatine, putrane lembut hatine, kabeh dadi lembut hatine, manut kabeh insya. Jangan dimarahi. Kalau dimarahi, anak kalau jengkel sama orang tua, itu hatinya apes, keras. Mending kalau ngajar batu. Kalau batu, ya
masih bisa mengeluarkan air. Tapi kalau hati sudah keras, nggak bisa mengeluarkan kebaikan apa-apa. Maka kalau anak itu jengkel, marah, itu hatinya keras. Jangan dimusuhi dengan kekerasan, lembutkan dulu. Ibarat sawah, kebun, tanah, lunakkan dulu, jangan langsung digejiki. Jangan langsung dipacul, atau dipacul. Ya pacule kena sikile dhewe. Atau digejiki, ya gejiki gandel nang batune dhewe. Anak lagi marah kena atau dituturi, ya tuturi jengkel kita sendiri. Maka lembutkan dulu dengan apa? Satu, memaafkan, memintakan maaf kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah, dan yang ketiga mendoakan. Nyepuro, jalukno sepuro, dongakno. Napa? Nyepuro, jalukno sepuro, dongakno. Monggo. Memaafkan, memintakan ampun, mendoakan. Nah, tiga ini kalau sudah tiga ini ditahan dulu sampai betul-betul kita merasakan Allah sudah mengijabah kita. Baru kalau sudah begitu, anak itu nanti jadi lembut. Nek tanah itu sudah lembut dicangkul, ya manut. Anak kalau sudah hatinya lembut, makan nasi dengan alhamdulillah, dengan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, insya Allah hatinya jadi lembut. Dinasihati, tunduk, iya bu, insya Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Ini kita harapkan. Kita harus telaten sabar mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Jadi jangan selama ini keras dimusuhi keras, marah dimusuhi marah. Ya sudah, pecah gak karu-karuan. Makanya kadang-kadang anak lagi gitu dibilang gak usah malam-malam pulang. Ya pulang pagi. Kok baru pulang? Katanya gak boleh pulang malam. Ya pulang pagi. Nah ini kalau masih keras dimusuhi keras, maka kita doakan itu anak kita lembutkan hatinya dengan memaafkan, memohonkan ampun kepada Allah dan mendoakan. Yakin insya Allah efek ini kalau ibu-ibu betul-betul bisa meyakininya dan mengamalkannya, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dengerin nggih kok lali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana cukupono lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali. Allahumma ya rabbana cukupono luberono beras duit kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali. Allahumma ya rabbana cukupono beras duit akeh kanggo ngaji lunga barokai nabi wali. Allahumma ya rabbana cukupono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga barokai nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana waghfir lana mama boya wasi'al karoni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten matur nuwun Ibuna Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.